Pak Mulyadi, Bojimi. Setelah kau buka janganlah kau tutup lagi gitu ya maksudnya. Nggak enak gitu Pak. Orang udah tahu enaknya dibuka terus ditutup. Tapi mungkin ada alasan teknis Pak Mul. Ada alasan teknis. Ya jangan lama-lama Pak. Kangen kita kalau hilang. Iya, makanya jangan lama-lama. Udah tahu enak lewat situ terus ditutup Pak. Tapi pasti ada alasan teknis, nanti silakan dijelaskan. Baik, Pak Sarul Aidi, silakan Pak. Pas, yaudah kalau gitu terakhir, belum. Pak William nanti terakhir Bu Atari. Pak William dulu silakan. Terakhir nanti Bu Atari. Baik, Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya dan Menteri PUPR diwakili oleh Sekjen, Kakor Lantas, BMKG, Basarnas dan mitra sebagai operator moda transportasi yang turut hadir pada evaluasi Lebaran tahun 2023 dan juga para hadirin yang ikut hadir pada kesempatan ini. Dari kami pertama tentu apresiasi kepada pemerintah sebagai regulator dan juga mitra sebagai operator dari semua moda transportasi atas kerja kerasan dalam mensukseskan operasi angkutan Lebaran tahun 2023 ini. Kelihatannya mudik tahun ini negara benar-benar serius menangani pelayanan masyarakat dan ada banyak terobosan kebijakan dan aksi implementasi di lapangan di mana budaya antisipatif ditingkatkan daripada paradigma mengobati atau budaya saling mengharapkan sudah mulai ditinggalkan menjadi kerjasama yang baik. Kami juga melihat bahwa kesuksesan angkutan Lebaran 2023 ini merupakan jawaban atas suksesnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita punya ruas jalan nasional dan jalan tol yang berfungsi maksimal, termasuk bandara, pelabuhan, kereta api, dan bandara telah di manajemen dengan baik, dan juga sumber daya manusia dan manajemen lalu lintas makin baik, serta peningkatan pelayanan di semua simpul transportasi dan jalan tol sudah terus membaik. Pak Menteri PUPR dan juga Menteri Perhubungan serta seluruh mitra, namun berdasarkan fungsi pengawasan, kami perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran di masa yang akan datang. Misalnya di pelabuhan besar antara lain Merak, Bakahuni, Tanjung Perak, dan lain-lain, nampak bahwa masih ada penumpukan penumpang. Kita juga perlu mengukur kapasitas penumpang dengan kapasitas kapal agar tidak terjadi overkapasitas di kapal atau bus. Dan selain itu, ada kejadian yang menarik perhatian publik terkait ditemukan seorang wanita meninggal di lift bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Baik, oleh karena itu Pak Menteri Perhubungan dan juga mitra yang berkompeten, kiranya ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kami setinggi-tingginya kepada Pak Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan atas dukungan, perhatian, dan bantuannya sehingga kegiatan Kongres GAMKI ke-12 di Kota Ambon, Provinsi Maluku telah berlangsung dengan sukses dan lancar. Ada salam dari keluarga besar GAMKI se-Indonesia dan juga Ketua Sinode Gereja GBM dari Maluku. Semoga Pak Menteri serta keluarga serta seluruh jajarannya senantiasa diberkahi oleh Gusti Yang Maha Kuasa
dengan limpahan rahmat dan bimbingannya. Dan selain itu kami juga menyoroti soal tingginya harga transportasi kami di wilayah timur, seperti hal yang telah disampaikan oleh saudara kami Pak Anwar untuk Sulawesi Tengah. Kami juga hingga hari ini terus dihadapkan pada tingginya harga barang maupun harga transportasi di wilayah timur Nusantara, di mana Bapak Ibu tentunya telah ketahui bersama bahwa kami di wilayah timur ini hingga hari ini memang banyak warga yang memang tidak memiliki lapangan kerja tetap. Sehingga kami di timur ini ingin mau cari lapangan kerja baik sebagai pekerja swasta maupun pekerja negeri selalu harus datang ke wilayah barat. Karena semuanya ada di wilayah barat. Sehingga banyak menghadirkan persoalan yang terus menjadi polemik berkepanjangan di dalam praktek kita berbangsa dan bernegara. Namun sangat ironis lagi ketika kami terus dihadapkan dengan semakin mahalnya harga tiket penerbangan, di mana Garuda saja itu harga ekonomi belasan juta sampai puluhan juta. Sementara pesawat maskapai penerbangan lain itu bisa-bisa ada paling banter 6 juta sampai belasan juta kalau bisnis. Tapi kalau pada saat masa-masa mudik lebaran atau Nataru itu biasanya sampai belasan juta sampai puluhan juta juga. Dan ini sangat mencekik rakyat kami di wilayah timur Indonesia. Selain itu juga di sana banyak kawasan-kawasan terluar, terisolasi, tertinggal, di mana semakin tinggi harga aftur dan juga BBM, ini mempengaruhi harga barang dan harga belanja barang dan harga tiket pesawat dan juga laut sangat tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami himbau supaya mumpung karena seluruh operator transportasi hadir pada kesempatan ini, semoga bisa menjadi perhatian kita bersama, Pak Menteri dan juga Pak Ketua, kalau bisa ada kita lakukan perlu agendakan kembali pada waktu-waktu mendatang supaya kita bisa melihat sama-sama apa sih yang mempengaruhi semakin tingginya harga tiket pesawat di wilayah timur Indonesia. Bukan saja kami di Papua, tapi juga NTT dan juga NTB dan juga Sulawesi seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi. Supaya kita bisa melihat sama-sama, sehingga tidak menimbulkan selalu penafsiran yang cenderung menyalahkan pemerintah. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya harga pesawat itu dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, terutama para pihak yang berkepentingan. Selain itu, pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan surat dari Ketua Sinode GPM Maluku. Kebetulan karena kami hadir di sana saat Kongres GAMKI, kami dititipi surat oleh Ketua Sinode Gereja GPM Maluku. Oleh karena itu izinkan kami untuk menyerahkannya pada kesempatan ini kepada Pak Menteri PUPR, tapi diwakili oleh Pak Sekjen. Sekjen, terima kasih. Ya. Pak William, silakan aja Pak. Kalau udah nyebut sinode, angkat tangan saya Pak William. Padahal bukan forumnya, silakan. Silakan Pak. Pak Fatah, mohon izin Pak, diterima Pak. Silakan. Ya. Ya. Ya, makasih. Pak Robert minta duluan karena mau meninggalkan tempat. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, Saudara Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, Basarnas, BMKG, dan Dankor Lantas, dan seluruh jajaran mitra yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah
di dalam kinerjanya menyiapkan seluruh fasilitas di dalam libur Lebaran kemarin, maka kita lihat hasilnya sangat memuaskan dari survei yang diberikan oleh lembaga survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan mudik Lebaran kemarin. Saudara-saudara, kita terus terang saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sangat bijak di dalam strategi pembangunan. Karena kita tahu bahwa penumpukan penduduk itu ada di Jawa. Bagaimana untuk bisa menghilangkan satu tradisi selalu terjadi penumpukan-penumpukan di dalam proses Lebaran, maka pemerintah melalui strategi pembuatan jalan-jalan tol, khususnya di Jawa, untuk mengurai itu. Dan itu berhasil, kita lihat kemarin. Tanpa jalan tol, saya kira tidak akan berhasil. Pasti terjadi penumpukan yang sangat padat dan terjadi korban yang sangat banyak. Kita lihat sebelum ada tol, bagaimana setiap tahun terjadi korban masyarakat, sekali bis masuk jurang, tabrakan, mati bukan satu, mati sampai puluhan. Sekarang kita hasilnya sangat baik. Maka untuk itu ke depan, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Saudara Mulyadi. Saya mohon pemerintah menyimak baik-baik. Kita tahu bahwa momok puncak itu macet setiap kali, bukan setiap tahun, tapi setiap hari Sabtu Minggu atau libur panjang. Pasti itu terjadi penumpukan yang begitu. Ya, saya selalu juga lewat sana. Itu terasa sampai kami yang harus, karena saya tinggal di Cibubur, mau masuk dari Jakarta ke Jagorawi, kami sudah rasakan itu. Bagaimana yang di ujung sana. Dan solusi yang tadi disampaikan, saya mohon itu menjadi catatan penting. Itu solusinya. Tanpa itu, kita tidak bisa mengharap bagaimana bisa kita mengatasi itu. Maka ini penting sekali, saya kira, ya, untuk memberikan pelayanan yang baik. Masyarakat di sana sangat tertekan. Setiap kali ada libur-libur panjang, susah untuk, apalagi ada yang mau melahirkan, tadi sudah sampaikan. Ya. Bukan cuma masyarakat, aparat Korlantas dan jajaran, itu pun stres di sana, bagaimana bisa mengatur. Bingung juga, saya pernah juga sampai bingung bagaimana mau balik saja susah. Gitu. Dan ini perlu ada solusi penanganannya. Bukan setiap kali kita rapat ini selalu diteriakan oleh Saudara Mulyadi. Saya mohon ini jadi catatan. Saudara-saudara, saya kira kita juga sudah melihat bagaimana dengan keseriusan kita untuk bagaimana memberikan satu solusi terhadap pelayanan masyarakat, khususnya bidang angkutan di daerah dengan revisi Undang-Undang Jalan. Maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu solusinya. Itu inisiatif DPR. Karena kami ingin membuka pintu untuk pemerintah pusat wajib hadir di sana. Yang tadinya ditutup. Maka ini menjadi pintu masuk untuk bisa. Kita lihat pemerintah, khususnya Presiden, hadir di Lampung karena viral, langsung memberikan diskresi untuk 800 miliar. Cuman saya minta ini harus ada keadilan. Jangan karena ada viral, ini terus menjadi. Daerah lain, kami dari daerah timur, ya, daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan itu, kami juga berteriak.
Ya kan? Ini perlu, saya kira Pak Sekjen mohon dicatat penting, dan kita harus rapat khusus tentang Undang-Undang Nomor 2 ini. Ini belum ada pembahasan dengan kita, tiba-tiba ini bisa. Saya minta ini kita harus rapat khusus. Untuk bisa kita memberikan keadilan di dalam memberikan pelayanan terhadap pembangunan jalan-jalan daerah. Karena ini pintunya sudah terbuka. Jadi, untuk itu saya kira solusi tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana itu penumpukan masyarakat di Jawa, maka solusinya buat jalan tol. Solusi kami di Papua, bagaimana kemahalan kami di pegunungan di atas. Solusinya satu-satunya apa? Buka jalan transportasi darat. Kita minta Trans Papua, Jayapura, Wamena, itu harus selesai. Sampai saat ini belum selesai. Presiden sudah mau masa berakhir. Belum dapat layak di jalan. Nah, ini saya minta kepada teman-teman PUPR. Tolong ini menjadi perhatian khusus 2024 ini, 2022 akhir menuju 2024 Presiden mau selesai, saya kira ini harus selesai. Ini janji Presiden yang harus diselesaikan. Karena masyarakat Papua memberikan dukungan penuh untuk pemilu Pilpres itu kepada Presiden Jokowi. Maka kalau sampai beliau turun ini belum selesai, berarti beliau masih menanggung janji yang belum ditepati kepada masyarakat Papua. Jadi mohon yang berikut, saya kira pemerintah pusat sangat juga bijak memberikan subsidi angkutan. Kereta dikasih subsidi kalau masyarakat dalam libur kemarin, ya kan. Ada angkutan bis juga yang diberikan gratis untuk masyarakat. Saya kira kami sangat memberikan apresiasi. Tapi tolong lihat kami juga, masyarakat kami yang di daerah-daerah, bukan cuma di Papua. Tapi saya harus bicara karena saya dari dapil sana, untuk mewakili semuanya. Kami juga membutuhkan itu. Saya kira subsidi angkutan udara, Saudara Menteri Perhubungan, kami sudah sangat merasakan. Tapi masih sangat minim, karena masih banyak daerah kami yang sangat memerlukan itu. Ya, saya kira Bu Dirjen Udara sudah menyampaikan, saya juga sepakat bahwa 2024 ini subsidi angkutan ini harus ditingkatkan. Karena kemarin hasil pertemuan di Bali ya, Ibu Dirjen, itu masih banyak sekali daerah kami yang sangat membutuhkan, tapi anggaran belum bisa dapat. Maka saya minta Pak Menteri untuk nanti 2024 ini harus ditambah. Ya. Pembangunan di sini kita tahu semua, ya kan? Tapi daerah-daerah kami yang tertinggal ini, kami cuma minta itu. Nah, ya. Agar negara hadir di daerah-daerah kami semua. Bukan cuma di Papua, Kalimantan juga begitu. Ya kan, Sulawesi, semua hampir kami itu sama. Jadi saya kira itu yang kami ingin sampaikan, dan saya berikan apresiasi untuk teman-teman dari Korlantas juga yang begitu sangat bekerja keras untuk bagaimana kita semua memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan teman-teman BMKG, Basarnas, kami juga ucapkan terima kasih kerjasamanya kita semua. Semua kami berbuat untuk rakyat. Dan kami sangat berterima kasih, dan kami harapkan 2024 nanti khususnya untuk solusi kami yang ada di Papua, kami minta untuk Trans Papua ini betul-betul dapat menjadi jalan yang layak digunakan agar solusi kemahalan yang dirasakan oleh masyarakat kami di pegunungan itu bisa betul-betul teratasi. Dan lebih khusus lagi, Saudara Menteri Perhubungan, kemarin kami juga didatangi oleh teman-teman dari Papua Tengah sekarang, dari Dogiai, mereka datang karena jalan darat mereka sudah ada, tapi
mereka masih membutuhkan angkutan-angkutan bis. Untuk itu kami nanti akan minta untuk penambahan di daerah kami karena memang pemerintah daerah sangat terbatas kemampuannya untuk memberikan pelayanan. Maka pemerintah pusat harus hadir di sana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua, sekaligus Pak Ketua dan seluruh jajaran, Pak Menteri dan semua mitra. Kami mohon maaf karena kami ada rapat di partai yang tidak bisa kami tinggalin, kami harus minta mohon waktu untuk kami jalan. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Pak Robert. Selanjutnya Pak Ishak Meki. Pak, silakan Pak Ishak Meki ya. Singkat aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya langsung saja. Pertama, memberikan apresiasi atas hasil kerja untuk menyambutkan lembaran kemarin. Itu tentunya ada koordinasi yang baik sehingga terwujudlah apa yang kita inginkan bersama. Jadi sinergi antara aparat itu luar biasa dan dapat kita saksikan di lapangan. Semua aktif, luar biasa. Terima kasih Pak Menteri yang terkait. Kedua, saya ingin menyampaikan ke Pak Menteri PUPR. Masa impres jalan itu kan sudah disetujui, sudah diperjuangkan oleh Komisi 5 dan itu sudah disetujui. Nah, yang viral-viral kemarin itu betul-betul seperti di wilayah saya di Oki, itu betul-betul tidak bisa dilewati sama sekali. Ya. Dan itu sudah direspon balai, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Harapan saya penanganan yang putus total ini ya harus berbeda dengan yang biasa-biasa. Karena masyarakat sana mobil nggak bisa lewat. Itu jalan kabupaten dan 4 kecamatan yang dilewati. Ya. Nah, jadi harapan saya percepatan untuk impres jalan khususnya di Kabupaten di Cengal itu boleh dicek sampai sekarang beberapa pusuh mobil truk masih tidak bisa diangkut terbenam di sana. Kalau Lebaran tadi banyak yang nangis, ya nggak bisa pulang kampung karena terputus itu. Selama jalan waktu bagus itu 4 hari, 4 jam ke Palembang, sekarang 3 hari. Ya, itu luar biasa. Nah, tolong itu dipercepat. Kedua, ya Pak Menteri Perhubungan ada juga pesan dari Rektor Unsri agar kiranya RRT itu, pendor RRT itu diteruskan ke Unsri agar Unsri langsung bisa berkontribusi untuk mengharuskan ataupun memberikan ke mahasiswanya untuk naik RRT. Dan mereka sangat menyambut baik kalau usul mereka itu ditindaklanjuti oleh Pak Menteri. Dan saya rasa itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ishak Meki. Terakhir, tadi yang cantik ini yang nutupnya Pak. Silahkan si cantik Bu Ai. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pak Lazarus, Pak Wakil Ketua Pak Ridwan Bae dan seluruh rekan-rekan Komisi 5 serta seluruh mitra-mitra saya dari Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen PUPR, dari Polri, BMKG dan juga Basarnas. Sama dengan Ketua dan juga teman-teman yang lain, kita lihat alhamdulillah tahun ini terjadi peningkatan dari kualitas oleh seluruh teman-teman di sini, mitra-mitra kami. Saya ucapkan selamat. Dan di Sumatera Barat juga alhamdulillah untuk tingkat kecelakaan dan yang lainnya semuanya berkurang. Saya lihat jalan-jalan nasionalnya dikebut kemarin semua selesai sebelum mudik. Jadi terima kasih seluruh stakeholder terkait. Nah di sini saya
di Sumatera Barat itu Pak, problem itu rata-rata kalau dulu 3, Bukit Tinggi, lalu dekat pesisir itu, dan yang ketiga itu si tinjau laut. Untuk yang pesisir kemarin sudah aman, ini Pak PUPR ya, jalan dan jembatannya sudah dibetulin, akhirnya orang-orang sekarang nggak hanya mengandalkan si tinjau laut, tapi bisa muter lewat ke pesisir. Dan Bukit Tinggi kemarin koordinasi sudah sangat bagus ya, beberapa solusi sudah dilaksanakan supaya menghindari kemacetan. Nah di sini ada poin terakhir Pak Sekjen, ini untuk si tinjau laut. Nah si tinjau laut ini macetnya, bukan macet ya, macetnya itu karena kecelakaan. Dan ini terjadi bukan hanya saat mudik, tapi saat libur-libur nasional yang lain, bahkan setiap hari, setiap bulan itu pasti ada kecelakaan. Nah di sini saya yakin kalau untuk teknis, Bapak-bapak yang hadir di sini semua sudah paham, sudah diterapkan dengan bagus di bawah, tetapi kita lupa SDM-nya. Nah ini beralih ke Pak Menteri Perhubungan sekarang. SDM-nya Pak, di sini kecelakaan di si tinjau laut itu bukan karena jalannya lagi, tetapi karena kendaraannya itu banyak yang tidak fit untuk lewat situ. Itu yang pertama. Kedua dari SDM-nya. Nah ini saya sayangkan sebenarnya, jalan sudah bagus, ya dikebut oleh Presiden dan juga menteri-menterinya, semua jalan udah rapih ya, tinggal SDM-nya, jadi pengguna jalannya ya, teknis oke, tapi kalau SDM-nya masih kurang Pak, pengguna jalannya masih nggak paham, ya akan seperti ini terus gitu, akan sayang pembangunan yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini. Jadi saya minta Pak kalau bisa itu seringin lagi, dimantapkan lagi sosialisasi kepada stakeholder terkait dari pengguna jalan itu, terutama pelaku bisnis dari transportasi darat, laut dan juga udara. Kalau bicara tinjau laut, transportasi darat, itu truk-truk angkutan dan juga bus-bus, saya minta itu ada sosialisasi kepada supir-supirnya ya, bagaimana mengatasi remblong, lalu juga saat tanjakan itu berapa kecepatannya, lalu kalau muatannya berapa, kira-kira kecepatannya sampai berapa. Nah itu perlu ada supaya yaitu tadi kecelakaannya bisa lebih berkurang lagi, akhirnya performanya lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang berikutnya. Nah di situ juga kondisi kendaraan ini mengkhawatirkan Pak ya. Ini kan medan di Indonesia ini nggak gampang ya, medan jalannya itu. Ada yang naik turun bukit, ada yang jalannya belah bukit dan segala macamnya. Khususnya Pak di Sumatera Barat ya, Sumatera. Si tinjau laut itu medannya nggak gampang. Nah di sini kendaraan yang lewat itu bukan hanya kendaraan umum, tapi juga truk-truk pengangkut barang. Nah ini banyak truk-truk odol yang saya lihat kemarin masih menyebabkan kecelakaan. Bahkan kemarin itu Pak sampai ada yang kecelakaan meninggal karena remnya blong. Berarti kan ini perlu ada perhatian kepada si supirnya ini, SDM-nya ini juga perlu. Nah itu mungkin hanya sedikit catatan dari saya, tetapi overall semua kinerja dan performa dari baik dari PUPR, Perhubungan, Kepolisian, BMKG dan Basarnas di Indonesia bagus, khususnya di Sumatera Barat juga baik. Nah di sini kembali ke PUPR Pak, ini ada satu catatan lagi, itu masalah banjir di Damasraya. Nah, di Pulau Punjung lebih tepatnya. Biasanya kalau banjir itu kita nyalain curah hujan. Tapi pas saya ke sana Pak, saya lihat itu jalur 2 tapi nggak ada drainase. Nah ini saya bingung kok jalan dibangun tapi nggak dipikirkan drainasenya. Ya, jadi jangan kebiasaan nyalain hujannya yang salah, curahnya besar. Padahal Pak, kalau pembangunan itu kan sudah dipikirkan dari hulu sampai ke hilir. Itu ada studi lapangannya. Nah harusnya kan hal-hal seperti ini diperhatikan. Saya ninjau langsung Pak. Waktu itu saya ke Damasraya, kebetulan ketemu dengan keluarga saya. Lalu saya lihat itu jalannya nggak ada drainasenya, saya bingung. Akhirnya tentu saja kalau hujan sudah pasti dia akan melebar ke samping-sampingnya. Jadi mohon Pak, ini jalan nasional. Karena jalan nasional tentu tepat saya sampaikan di sini karena ini tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan nasionalnya di Pulau Punjung itu berapa kilo tidak ada drainase. Nah ini mungkin sedikit catatan dari saya supaya tahun-tahun depan kalau ada banjir kita nggak nyalain banjirnya lagi.
Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Sekali lagi ini juga kami kalau di Sumatera Barat sebentar lagi kan ini Idul Adha ya, Idul Adha lalu musim Lebaran Haji itu akan ramai lagi di Sumatera Barat. Jadi kalau bisa Pak untuk yang banjir di Damas Raya ini, yang jalan Pulau Punjung ini segera dicek ke sana karena kemarin itu korbannya sampai ribuan Pak. Karena itu langsung ke Pak ya, dia itu jalannya langsung ke pemukiman masyarakat, nggak jauh dari situ, lalu ada pasar, ada sekolah, ada masjid dan yang lainnya. Jadi saya harap ini bisa mendapat solusi yang cepat dari PUPR. Mungkin itu sedikit catatan dari saya. Terima kasih pimpinan, makasih semua mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Atari. Pak Ridwan, silakan Pak. Sedikit saja Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua, teman-teman Komisi 5, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PUPR yang diwakili Pak Sekjen, Pak Kakor Lantas yang juga diwakili dari BMKG maupun Basarnas. Saya kira kita sudah tepuk tangan tadi semuanya, artinya beri apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan sebagai leading sektor atau komandan dari arus mudik ini. Jadi saya tidak akan mengucapkan lagi selamat, karena kami sudah mengucapkan selamat atas bimbingan langsung tadi dari Pak Ketua. Tapi tadi ada satu hal yang sedikit terinspirasi yang disampaikan oleh Pak Sekjen PUPR, bahwa keberhasilan ini di tahun 2023 mudik ini tidak terlepas juga adalah peran kesadaran masyarakat penumpang itu sendiri atau pemudik itu sendiri. Itu saya setuju itu. Nah tadi Korlantas menyampaikan bahwa hanya menurun jumlah korban kita atau masalah kita yang menurun dibanding 2003. Tapi tidak dibagi, mungkin barangkali jauh lebih bagus dibagi, diatur bahwa orang meninggal karena terjadi kecelakaan karena apa. Jadi itu juga mesti diberi persentase mungkin jauh lebih bagus. Kalau tidak bisa langsung barangkali bisa bentuk tim untuk itu. Misalnya contohnya dia kecelakaan karena ya akibat orangnya sendiri. Dia kecelakaan karena apa? Jalannya berlubang misalnya. Dia kecelakaan karena berapa persen itu? Dipersentasekan semuanya. Sehingga yang pada akhirnya kalau misalnya disampaikan akibat lubang jalan itu atau rusak jalan korbannya dari 700 orang misalnya ada 100 orang atau 70 orang, maka akibat jalan kita rusak, maka ada kurang lebih 10% orang korban dari jalanan. Itu kira-kira contohnya. Begitu pula faktor kecelakaan akibat pengaruh pribadi yang membawa kendaraan misalnya, berapa persen yang meninggal gitu. Jadi kalau itu kita dapatkan, itu akan memudahkan menginformasikan kepada instansi lain atau ke kementerian lain yang terkait dalam bentuk koordinasi agar segera kita juga akan mengingatkan. Kalau jalanan tadi kita ingatkan Bina Marga, Bina Marga ada 10% tuh. Seluruh Indonesia jalan rusak tuh misalnya. Tapi orang meninggal ada 10% keadaan yang ada akibat jalan yang rusak gitu. Jadi semua terkoordinasi dengan baik. Hanya itu Pak Ketua yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ada beberapa catatan penting yang perlu saya rilis ulang. Yang pertama, Tol Cipali tadi, yang menjadi catatan khusus dari pengelola Tol Cipali masih ada Pak di atas ya. Tolong disampaikan sama dirutnya Pak ya. Tolong standar minimum ya, pelayanan minimumnya dipenuhi di sana. Kemudian Tol Cipali ini kita sudah minta Pak, lajurnya itu ditambah. Udah lama ini kita bahas Tol Cipali ini. Kalau bisa lajurnya ditambah kiri kanan itu satu-satu lagi, itu sebetulnya masalah kita sudah terurai Pak di Tol Cipali itu. Tapi gimana mau nambah lajur Pak, ini masang CCTV saja masih kita pakai marah-marah di sini. Ya, saya minta tolong sampaikan ke manajemennya Pak ya, pengelola Tol Cipali. Kalau enggak, saya minta Pak Dirjen itu dievaluasi Tol Cipali Pak Dirjen.
Ini permintaan kita. Kami tunggu langkah apa yang diambil oleh manajemen Tol Cipali untuk memperbaiki apa yang tadi disampaikan oleh Korlantas kepada kita dalam catatan. Ini catatan Korlantas, kami yakin itu pasti valid datanya. Ya, pasti valid datanya. Oleh karenanya, kami tunggu seberapa lama waktu untuk itu bisa dipenuhi perlakuan perbaikan. Kalau misalnya ownernya atau pengelola nggak kuat ngelola Tol Cipali, ya udah serahkan. Tuh, kami nggak sanggup Pak, permintaannya seperti itu, ya serahkan. Banyak yang mau di Tol Cipali itu. Saya rasa itu barangkali terkait Tol Cipali. Kita catat khusus Pak Dirjen untuk Tol Cipali ini berapa lama mereka bisa memperbaiki apa yang setiap tahun ini menjadi persoalan kita di Tol Cipali ini. Jadi negara ini tidak bisa juga Pak kita kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Kita harus tegas juga dalam satu sisi. Ini kan konsesinya negara yang kasih. Jadi kalau tidak memenuhi keinginan negara, ya negara ambil sikap lah. Itu kita dorong secara politik dari Komisi 5 DPR RI. Kalau baik kita apresiasi Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan jalan. Memang tadi Pak Ridwan sampaikan, kalau jalan nasional relatif bagus Pak Dirjen, Pak Diradian, jalan Pak Sekjen. Tapi jalan daerah Pak, provinsi dan kabupaten kota adalah bagian rangkaian jalan yang dilewati juga arus mudik dan balik lebaran yang tidak bisa dipisahkan juga Pak dalam konteks jaringan jalan secara keseluruhan. Kemarin Pak Presiden ke Lampung, kemudian ke Jambi ya Pak Ridwan ya, kita monitor itu, Lampung terus Jambi. Ya, menggunakan skema impres Pak, untuk mengintervensi jalan daerah. Saya malah berpikir Pak, tapi ini nantilah kita bahas ya, bukan forumnya sebetulnya. Saya malah berpikir, kita lagi berdiskusi, mungkin perlu juga Pak Fatah, Pak Sekjen, bicara dulu dikit-dikit sama Menteri Dalam Negeri. Ya udah kalau kondisi umumnya sama Pak, Bapak boleh cek. Saya dari tahun 2009 Pak di komisi ini. Kemudian saya dari tahun 2012 sebagai pimpinan komisi sampai sekarang. Disparitas jalan nasional, provinsi dan daerah bergeraknya kurang lebih tipis sekali Pak. Kalau nasional itu 95-97% mantap. Tapi provinsi dan kabupaten kota ini Pak, ya 40, 60, 40, 60, 40, 60, enggak gerak dari situ. Berarti Pak, kalau yang salah ini saya lihat, enggak bisa lagi kita melihat ini, kemampuan daerah, mungkin memang regulasinya harus kita perbaiki. Kita malah berpikir sekarang, jalan provinsi itu diambil alih aja semua oleh pemerintah pusat. Toh provinsi ini kan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ya sudah, supaya standarnya sama. Bila perlu standar jalan provinsi nanti kita bikin sedikit aja di bawah standar jalan nasional. Atau sama dengan standar jalan nasional. Kemudian strategis kabupaten, kita bikin strategis kabupaten diambil alih aja oleh pemerintah pusat. Kalau kita perlu revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang merupakan hasil revisi kita dari Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan, ya kita revisi lagi Pak. Kita lihat, karena permintaan ini, Pak Dirjen, ini permintaannya besar sekali Pak. Udah gitu, ya katanya lagi daerahnya, kami nggak kuat Pak, kami nggak mampu, kami nggak bisa. Kalau udah nggak kuat, nggak mampu, nggak bisa, ibarat perang udah angkat bendera putih, mau diapain Pak, kalau kita nggak campur dari pusat. Jadi saya rasa itu solusi juga salah satu yang bisa mengurangi Pak tingkat kecelakaan ketika balik dan mudik lebaran. Nah, kemudian soal preservasi tadi, preservasi itu penting sekali Pak Menteri Perhubungan. Ini kalau pasal tentang preservasi ini tidak kita olah, tidak kita selesaikan Pak, nggak ada solusi Pak soal perbaikan jalan-jalan yang rusak, kemudian yang sifatnya nanti hanya parsial saja. Kasihan Kementerian PUPR Pak, yang disalahkan Kementerian PUPR terus. Itu loh, ya kan karena taunya jalan PUPR yang bikin Pak.
Tapi bicara preservasi kan harus ada sumber biayanya, maka dulu saya ulangi lagi, pasal preservasi ini tidak masuk di revisi Undang-Undang Jalan. Karena kita dulu mentok, ini kalau masuk siapa yang, dari mana sumber pembiayaannya. Jadi seperti itu, maka kita nanti perlu kita bicarakan lagi untuk kita revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kita paling kalau lalu lintas dan angkutan jalan, kita hanya akan perbaiki tentang preservasi sama angkutan online saja, Pak. Menurut saya minor perbaikannya, nggak perlu kita berdebat lama-lama, apalagi kalau angkutan online ini kan sudah berjalan, kita udah tahu nih titik lemah kurangnya, perlu diperbaiki di mana kan Pak Menteri, kita udah paham semua. Ya, saya rasa ini bukan barang baru. Kalau dulu kita berdebat panjang, Pak, tapi per hari ini kita udah punya pengalaman yang cukup, mana yang terbaik. Ya, termasuk soal kontrol kendaraan dan seterusnya. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab, kan tempo hari Pak mereka ngajak saya ketemu. Nih, owner nih. Ya saya cerita saja. Saya tanya, siapa yang ngontrol kendaraan setiap kali keluar dari rumah? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau angkutan umum yang konvensional kan ada namanya rem cek, Pak, dilakukan. Ya, ada standar yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi kalau motor udah jadi angkutan umum, siapa yang menentukan standarnya? Kita belum bisa bicara sejauh itu. Tapi masalahnya harus kita selesaikan, Pak. Kalau kita bicara keselamatan dan menjadikan itu sebagai angkutan umum, suka tidak suka, harus kita. Apakah nanti misal solusinya motor yang digunakan untuk angkutan umum itu punya spek khusus misalnya? Bisa saja, Pak. Jadi speknya khusus. Misalnya dia maintenance-nya bisa kita monitor pakai aplikasi khusus misalnya. Berapa lama diganti ban, kemudian berapa lama dia ini itu kan bisa diatur kalau memang kita mau jadikan itu menjadi angkutan umum. Itu salah satu contoh. Karena ini berkaitan semua Pak dengan keselamatan itu sendiri. Jadi saya rasa itu, dan kita tahu motor ini kan penyumbang, ya Pak Korlantas ya, penyumbang tingkat kecelakaan paling tinggi dan fatalitas paling tinggi itu juga yang paling tinggi dari motor. Itu data yang kita terima dari Korlantas, maka sektor ini harus kita perbaiki. Memang terjadi penurunan Pak, yang meninggal 700 lebih Pak ya. Pak, kalau saya tidak salah 700 lebih ya meninggal kan? Ya, tahun ini 700 lebih. Kita terjadi penurunan Pak, tapi kalau bicara jumlah orang, 700 lebih itu Pak, udah sama dengan korban perang Ukraina dengan Rusia Pak. Nyawa bukan sedikit Pak, 700 lebih kita kehilangan keluarga bangsa kita sendiri. Mungkin di antara mereka ada orang-orang hebat ya, yang bisa meneruskan membuat bangsa ini menjadi hebat keberpapan, terus gugur di jalanan 700 lebih pada saat mudik balik saja loh Pak. Ini ritual mudik balik ini. Belum kita bicara harian ini Pak. Kemarin saya dengan Pak Yunus, siapa namanya Pak kemarin? Pak Yusri, dengan Pak Dirjen Darat kemarin kami sama Odol sama Angkatan Online. Kemarin kita bicara, beliau bilang hitungan kecelakaan itu mungkin sudah menjelang per detik Pak, selalu ada. Di seluruh Indonesia Pak ya. Dan itu 70% itu dari motor. Saya rasa ini PR kita bersama dan kita harus tetap carikan jalan keluarnya seperti apa atas masalah ini. Itulah tugas kita, tantangan berat kita yang harus kita selesaikan. Pak Menteri, Bapak tidak perlu jawab panjang-panjang Pak ya. Kami mengapresiasi semua ya pekerjaan, terlepas dari koreksi yang kami sampaikan tadi di awal, kita sudah mengapresiasi kerja keras pemerintah bagaimana menangani mudik dan balik lebaran tahun 2023 ini yang terjadi peningkatan kinerja yang mendapat apresiasi dari kita semua, dari seluruh masyarakat. Ya, semua tingkat kepuasan masyarakat pun kita sudah surveinya di angka 78%, itu tinggi sekali Pak. Jadi luar biasa, sekali lagi kami pimpinan dan anggota Komisi 5 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak, kemudian kepada pribadi-pribadi, baik dari perhubungan, PUPR, terutama teman-teman dari kepolisian Pak. Ya, yang berhujan, berpanas di jalanan siang dan malam tak kenal lelah ya. Basarnas dan demikian juga dari
BMKG. Saya persilahkan Pak Menteri Perhubungan untuk menyampaikan. Pak Ketua. Masih ada yang mau diserahkan Pak, silakan. Nah, sedikit. Oh sedikit, silakan Pak. Ya, Pak Ketua, minta waktu sedikit. Saya mencoba memperkuat terkait usulan Pak Ketua tadi, terkait dengan ruas jalan provinsi diambil alih oleh pusat. Ini menarik, terkait dengan sumber pembiayaannya dari mana. Karena sejauh ini kami melihat ada sejumlah daerah yang memang masih terjadi ketergantungannya begitu tinggi terhadap kebijakan informasi anggaran pusat dalam menuntaskan persoalan di daerah, dalam mengejar. Pak William, kalau bisa dipersingkat nanti poin yang ini kita dengan Bina Marga nanti Pak. Kita akan ada Bina Marga waktu dekat, kita rakir dulu dengan Menteri PU, habis itu kita RDP. Jadi poin ini nanti Bapak kita perdalaman di sana saja. Iya, ya Pak ya? Iya, sedikit. Ya, silakan. Sedikit, ya. Lebih singkat aja Pak. Iya. Pembiayaannya sebagian daerah masih terjadi ketergantungan yang begitu tinggi terhadap kebijakan informasi anggaran pusat. Tapi ada juga sejumlah daerah memang bisa ada kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya bisa menggunakan PCR. Seperti itu. Oleh karena itu kalau dilakukan seperti yang diusulkan oleh Pak Ketua tadi, diambil alih oleh pusat, saya pikir tidak begitu banyak daerah-daerah yang bisa diambil alih oleh pusat. Dan lebih jelasnya bisa kita sampaikan pada rapat selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, saya terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu sekalian, dan apresiasi ini tepatnya diberikan kepada teman-teman yang ada di depan sini, Polri, Kementerian PUPR, Basarnas, dan juga BMKG, tetapi tidak terkecuali ada Menteri PMK, ada Menteri Kesehatan, BUMN, dan Kemendagri. Juga saya akan menyebutkan satu-satu ya, dan silakan berdiri perwakilannya. Airnav, ada? Ada ya? Garuda? Sriwijaya? AirAsia? Lion Air? AP1? AP2? AP Aviasi? Lalu Pelindo? Dari Damri? Dari ASDP? Pelni? KAI? Utama Karya? Translintas? Wijaya Karya? Jakarta Toll Road? Ciwitung? Nusa Transportasi? Lingkar Barat? Wasita Roll Road? Jasa Marga? Jadi itulah anggota yang mensukseskan, dan juga tidak lupa kepada masyarakat dan Pemda yang mendukung itu. Kita sampaikan apresiasi dari DPR Komisi 5 ini, dan kami juga kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa catatan yang diberikan pada kami. Kami secara koordinatif akan melakukan rapat-rapat, nanti kami akan laporkan kepada Komisi 5 DPR. Demikian saya sampaikan, sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk bangsa, dan kita selalu diberikan jalan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Menteri. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Pak Menteri dan seluruh yang terlibat dalam mudik dan balik lebaran yang disebutkan oleh Pak Menteri yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya. Baik, kita langsung saja kesimpulan rapat. Saya bacakan draft kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, BNPB atau Basarnas dan Korlantas Polri. Pada hari Rabu 24 Mei 2023, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, BNPB atau Basarnas, Korlantas Polri beserta seluruh operator transportasi nasional dan operator jalan tol yang telah bekerja secara maksimal dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama seluruh operator transportasi agar melakukan peningkatan pada beberapa hal antara lain: A. Meningkatkan kelengkapan marka jalan dan rambu lalu lintas ya. Kemudian meningkatkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket pada libur hari raya, dan yang C. Menambah dan memperluas lokasi program angkutan mudik gratis. Yang ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR bersama seluruh operator jalan tol untuk melakukan peningkatan pada beberapa hal antara lain. Yang pertama, A. Pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM jalan tol termasuk pemasangan CCTV. Yang B. Penambahan dan memperluas tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Dan yang C. Menambah lajur pada ruas tol yang menjadi jalur utama. Yang keempat, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas untuk menjaga keakuratan dalam memberikan informasi peringatan dini terhadap cuaca ekstrim kepada masyarakat, serta meningkatkan kesigapan di lokasi-lokasi rawan terjadi kecelakaan dan bencana. Yang kelima, Komisi 5 DPR RI minta Korlantas Polri untuk melakukan evaluasi dan kajian skema rekayasa lalu lintas dalam mengurai kemacetan sebagai upaya perbaikan pada tahun berikutnya. Ya, ini sifatnya banyak normatif Pak Menteri ya, tapi inilah bagian dari hasil rapat kita pada hari ini. Tapi khusus untuk tol Cipali tadi Pak, kita beri catatan khusus, memang di kesimpulan rapat kami buat umum ya, nanti kita akan bahas lagi, nanti kita perdalam dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, itu nanti forumnya terkait tol Cipali ya Pak ya. Baik, dari teman-teman Komisi 5 cukup? Cukup ya Pak Menteri? Cukup? Baik, kalau cukup saya ketok, kita sepakat dengan kesimpulan rapat ini ya, kita kasih aplaus bersama. Terima kasih. Dengan disepakatinya kesimpulan rapat ini, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Saya atas nama pimpinan dan anggota Komisi 5 menyampaikan terima kasih dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya mohon izin Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup mewakili pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati, dan para peserta kegiatan rapat kerja hari ini. Kami semua menyampaikan bahwa kolaborasi antara semua pihak juga dengan Komisi 5 adalah suatu interaksi yang positif, dan kami harapkan interaksi positif ini kita lanjutkan dengan satu eksekusi dengan menindaklanjuti apa yang disepakati pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak yang ada mensukseskan ini, dan kepada masyarakat dan Pemda, sehingga kita bisa melaksanakan tugas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kita selalu bisa menjalankan tugas dan amanah dari Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Menteri Perhubungan yang mewakili Kementerian PUPR, kemudian dari Korlantas Polri, BMKG dan Basarnas beserta seluruh hadirin yang hadir.
Sekali lagi kami dari Komisi 5 DPR RI mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan keseriusan kita dalam mengikuti rapat pada hari ini, karena ini bagian penting yang harus kita lakukan supaya kita tahu di mana titik lemah dan kelemahan itu harus kita bisa perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.